Abu Syuang nama yang Yahu Abu berikan kepadaku. Ani sudah menjaga mereka dan tak seorang pun dari mereka hilang, kecuali dia yang memang sudah seharusnya hilang. Supaya dengan itu terjadilah apa yang tertulis dalam Molyaul Alkitab. Sekarang Ani datang kepada Yahu Abu. Semua ini kukatakan sementara Ani masih di dunia, supaya mereka dengan sepenuhnya merasakan gembiraanku. Ani sudah menyampaikan kepada mereka perkataan Yahu Abu, dan dunia membenci mereka, sebab mereka bukan milik dunia, sama seperti Ani juga bukan milik dunia. Ani tidak minta supaya Yahu Abu mengambil mereka dari dunia ini, tetapi Ani minta supaya Yahu Abu menjaga mereka dari si jahat o hasatan. Sama halnya seperti Ani bukan milik dunia, mereka pun bukan milik dunia. Jadikanlah mereka milik khusus Yahu Abu melalui kebenaran. Perkataan Yahu Abu itulah kebenaran. Seperti Yahu Abu sudah mengutus Ani ke dunia, begitu juga Ani mengutus mereka ke dunia. Untuk kepentingan mereka, Ani menyerahkan diri sebagai milik khusus Yahu Abu, supaya mereka pun menjadi milik khusus Yahu Abu melalui kebenaran. Bukan untuk mereka ini saja Ani berdoa. Ani juga berdoa untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh kesaksian mereka ini. Ani mohon Yahu Abu supaya mereka semua menjadi satu, seperti Yahu Abu bersatu dengan Ani, dan Ani dengan Yahu Abu. Semoga mereka menjadi satu dengan kita, supaya dunia percaya bahwa Yahu Abu yang mengutus Ani. Ani sudah memberikan mereka keanggungan yang Yahu Abu berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita juga satu. Ani dengan mereka, dan Yahu Abu dengan Ani, supaya mereka benar-benar satu. Maka dunia akan tahu bahwa Yahu Abu lah yang mengutus Ani, dan bahwa Yahu Abu mengasihi mereka seperti Yahu Abu mengasihi Ani. Yahu Abu, Ani ingin supaya mereka yang Yahu Abu berikan kepadaku ada bersamaku di tempat Ani berada, supaya mereka melihat keagunganku, yaitu keagungan yang Yahu Abu berikan kepadaku, karena Yahu Abu mengasihi Ani
sebelum dunia dijadikan. Yahu Abu yang adil, dunia tidak mengenal Yahu Abu, tetapi ani mengenal Yahu Abu. Dan orang-orang ini tahu bahwa Yahu Abu mengutus ani. Ani sudah menyatakan syuam nama Yahu Abu kepada mereka. Dan ani akan terus berbuat begitu supaya kasih Yahu Abu kepadaku tetap di dalam hati mereka, dan ani bersatu dengan mereka. Sesudah Yahushua berdoa begitu, ia dengan pengikut-pengikutnya pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman, dan Yahushua dengan pengikut-pengikutnya masuk ke taman itu. Yudas pengkhianat itu tahu tempat itu, sebab Yahushua sudah sering berkumpul di situ dengan pengikut-pengikutnya. Maka Yudas pergi ke tempat itu dengan membawa sepasukan tentara Romawi dan beberapa pengawal rumah Yahuul yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farsim. Mereka membawa senjata, lentera dan obor. Yahushua tahu semua yang akan terjadi pada dirinya. Jadi ia mendekati orang-orang itu dan bertanya, "Kalian mencari siapa?" "Yahushua orang Nutsrot," jawab mereka. "Anilah dia," kata Yahushua. Yudas si pengkhianat berdiri di situ dengan mereka. Waktu Yahushua berkata kepada mereka, "Anilah dia," mereka semua mundur lalu jatuh ke tanah. Sekali lagi Yahushua bertanya kepada mereka, "Kalian mencari siapa?" "Yahushua orang Nutsrot," jawab mereka. "Sudah kukatakan, anilah dia," kata Yahushua. "Dan kalau memang ani yang kalian cari, biarkan mereka yang lain ini pergi." Dengan berkata begitu, terjadilah apa yang sudah dikatakan Yahushua sebelumnya. Yahu Abu dari orang-orang yang Yahu Abu berikan kepadaku, tidak seorang pun yang hilang. Syamiul Kapos yang membawa sebilah pedang mencabutnya lalu memarang hamba Imam Agung sampai putus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Maka Yahushua berkata kepada Kapos, "Masukkan kembali pedangmu ke dalam tempatnya. Apakah engkau pikir ani tak akan minum piala penderitaan yang diberikan Yahu Abu kepadaku?" Lalu prajurit-prajurit Romawi dengan komandannya dan pengawal-pengawal Yahudim menangkap dan mengikat Yahushua. Mula-mula mereka membawa Yahushua menghadap Hanas, bapak mertua Kayafas. Kayafas adalah imam agung pada tahun itu, dan dialah yang sudah menasihati para penguasa Yahudim bahwa lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa.
Syamiul Kafos dan seorang pengikut lain mengikuti Yahushua. Pengikut yang lain ini dikenal oleh Imam Agung, jadi ia turut masuk bersama-sama dengan Yahushua ke halaman rumah Imam Agung. Sedangkan Kafos menunggu di luar di pintu. Kemudian pengikut yang lain itu pergi keluar dan berbicara dengan pelayan wanita yang menjaga pintu, lalu membawa Kafos masuk ke dalam. Pelayan wanita penjaga pintu itu berkata kepada Kafos, "Hai, bukankah engkau juga salah seorang pengikut orang itu?" "Bukan," jawab Kafos. Pada waktu itu udara dingin, jadi pelayan-pelayan dan pengawal-pengawal sudah menyalakan api arang dan mereka menghangatkan badan di situ. Kafos pergi ke sana dan berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yahushua tentang pengikut-pengikutnya dan tentang ajarannya. Yahushua menjawab, "Ani selalu berbicara dengan terus terang di muka umum. Ani selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di rumah Yahuul, tempat orang Yahudim biasanya berkumpul. Tidak pernah Ani mengatakan apa-apa dengan sembunyi-bunyi. Jadi, mengapa Maor menanyai Ani? Tanyalah mereka yang sudah mendengar Ani mengajar. Pasti mereka tahu apa yang kukatakan." Ketika Yahushua berkata begitu, salah seorang pengawal di situ menamparnya dan berkata, "Berani sekali engkau bicara seperti itu kepada Imam Agung?" Yahushua menjawab, "Kalau Ani mengatakan sesuatu yang salah, katakanlah di sini apa kesalahannya. Tetapi kalau yang kukatakan itu memang benar, mengapa engkau menampar Ani?" Kemudian Hanas menyuruh orang membawa Yahushua dengan terbelenggu kepada Imam Agung Kayafas. Syamiul Kafos masih juga berdiam di situ. Orang-orang berkata kepadanya, "Bukankah engkau juga pengikut orang itu?" Tetapi Kafos menyangkai, katanya, "Bukan." Seorang hamba Imam Agung, yaitu keluarga dari orang yang telinganya dipotong Kafos, berkata, "Bukankah saya melihat engkau di taman itu bersama-sama dengan dia?" Lalu Kafos menyangkalnya lagi, "Tidak." Dan tepat pada saat itu ayam berkokok. Pagi-pagi sekali mereka membawa Yahushua dari rumah Kayafas ke istana gubernur. Orang-orang Yahudim sendiri tidak masuk ke dalam istana supaya mereka tidak menjadi najis secara agama karena mereka mau ikut makan makanan Paskah. Karena itu, Pilatus pergi keluar pada mereka dan bertanya, "Apa pengaduanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, "Seandainya